Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji tentang Kitabul At'imah wal Ashrabah wa ma yata'allaqu biha, mengkaji tentang kitab makanan dan minuman dan apa yang berkaitan dengannya, yaitu dari kitab Sahih Fiqih Sunnah. Terakhir kita telah sampai pada sebab kenapa makanan itu diharamkan oleh syariat. Ada kurangnya 5 sebab, ya, 5 sebab kenapa makanan itu diharamkan oleh syariat dan hal yang berkaitan dengan hal yang diharamkan oleh Allah atau diharamkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berupa bangkai. Sekarang kita masuk pada makanan yang diharamkan yang kedua, yaitu ad-dammul masfuh, darah yang mengalir. Ya, sebagian masyarakat ya ada yang masih mengkonsumsi darah seperti darah ayam atau darah sapi, ya, marus. Ini haram hukumnya. Ya, dengan digoreng atau dikukus, ya, maka hukumnya adalah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam." Diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, waddam, yaitu darah. Maka di sini kan, "Fala yahillu aklud dam alladhi yuhraq." Maka haram, tidak halal memakan darah yang mengalir. Jadi kalau menyembelih ayam kemudian darahnya ditadah pakai baskom atau mangkuk, ini haram hukumnya. Ya, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Atau misalkan menyembelih sapi, ya, darahnya ditadah menggunakan baskom atau yang lain kemudian dibikin beku. Ya, setelah itu digoreng atau dimasak atau yang lain, maka ini pun hukumnya haram. Kemudian wa ammad damu yasir kalladhi yakunu fi uruqidz dzabihah. Adapun darah yang sedikit, ya, misalkan yang menempel pada urat atau pada, ya, tulang yang sedikit, mimma la yumkinu ihtirazu minhu, yang tidak mungkin kita hindari atau dibuang, dibersihkan, fama'fu, maka hal itu dimaafkan. Ya, tidak mengapa. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau ada kita makan daging kemudian di tulang itu ada darah yang sedikit yang sudah matang yang tidak mungkin kita hilangkan, maka hukumnya dimaafkan. Ataupun kalau darah yang hukumnya banyak sengaja dia tadah, maka hukumnya haram. Ma yustatsna minad dammi al-muharram. Kemudian darah yang dikecualikan, artinya yang halal, adalah 2. Sebagaimana dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Uhillat lana maitatani waddam." Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Wa ammad dima, adapun 2 darah yang dihalalkan, wal qabid wat tahal, hati dan limpa. Ya, ini hadis sahih sebagaimana riwayat pembahasan yang telah lalu. Kemudian yang diharamkan yang selanjutnya adalah lahmul khinzir, daging babi. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Wala khilaf baina ahlil ilmi fi tahrimil khinzir. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama
mengenai haramnya daging babi. Lahmuhu wa syahmuhu wa jami'u ajzaihi, ya baik darahnya atau lemaknya, bahkan semua bagian dari babi hukumnya haram dikonsumsi. Namun di sini ada penisbatan dari ya Dawud Az-Zahiri, ya pencetus mazhab Zahiri ya, dinisbatkan kepada beliau bahwasanya selain daging hukumnya halal. Ya, selain daging hukumnya halal. Namun pendapat di sini ya pendapat Dawud Az-Zahiri, penisbatan kepada beliau perlu dicek kembali. Karena penisbatan tersebut dibantah oleh Imam Ibnu Hazm Imam Ibnu Hazm. Ya, Imam Ibnu Hazm merupakan ulama Zahiriyah. Beliau membantah penisbatan hal itu kepada Imam Dawud Az-Zahiri. Sehingga di sini dikatakan bahwasanya babi semuanya adalah haram, baik kukunya, dagingnya, atau kulitnya, bahkan semuanya, semua bagian dari babi hukumnya haram dimakan. Ini pendapat yang paling rajih, bahkan tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Di sini dikatakan ada sebuah faidah, kenapa babi kok diharamkan semuanya? Ya, menurut penelitian, karena yang namanya babi itu sesuatu yang buruk, ya suka berkubang di tempat yang kotor. Maka bagian tubuhnya pun dipenuhi dengan kotoran, bahkan berkubang di tempat yang najis. Bahkan di dalam penelitian ada cacing yang itu membunuh, ya cacing yang bisa membunuh manusia kalau dia masuk dikonsumsi, ya tumbuh berkembang di dalam organ tubuh manusia, dan ini berbahaya. Sehingga hikmah diantara kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan babi, karena itu tadi rijs, najis, ya, dan semua najis hukumnya adalah haram. Kemudian yang keempat dari perkara yang diharamkan dalam syariat adalah ma dzukira alaihi ghairu ismillah, yaitu sesuatu yang disembelih dengan menyebut bukan nama Allah. Jadi kalau kita menyembelih kan bismillah, Allahu akbar, yang disebut nama Allah. Ini kalau ada sembelihan yang disebut bukan nama Allah, maka hukumnya haram dikonsumsi. Allah berfirman, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Dalam ayat yang lain, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih wa innahu lafisqun, dan janganlah kalian makan dari apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah, karena sesungguhnya sembelihan itu adalah fisq, atau perbuatan itu adalah perbuatan kefasikan. La yajuzul akl min dhabihatil musyrik awil majus awil murtad. Sehingga dapat diambil faedah, termasuk pula sembelihan yang tidak boleh kita konsumsi adalah sembelihan dari orang musyrik. Orang musyrik, orang majusi, orang murtad, yang mana mereka ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah. Misalkan dengan menyebut nama fulan, nama kiai, atau dengan menyebut nama Nabi Muhammad, tidak boleh ini. Haram hukumnya. Sembelihannya menjadi haram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, jadi sesembelihan yang disembelih untuk selain Allah, ya dengan menyebut nama selain Allah, maka hukumnya haram. Dengan nama Yesus misalkan, atau dengan nama berhala, maka ini diharamkan. Meskipun dengan nama malaikat, dengan menyebut nama malaikat Jibril, dia sembelih, haram hukumnya. Ya, harus menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimalnya dia menyebut bismillah. Ya, bismillah. Kemudian perkara yang diharamkan yang lain, yaitu ma dzubiha li ghairillah, yaitu hewan yang disembelih untuk selain Allah. Kalau yang tadi menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kalau yang kelima, apa yang disembelih untuk selain Allah, seperti wa ma dzubiha 'alan nusub, orang yang menyembelih untuk patung. Ya, misalkan seperti orang membangun jembatan
Maka dia menyembelih kerbau untuk siapa? Untuk penunggu. Keyakinan mereka menyembelih untuk penunggu jembatannya. Atau membuat proyek bangunan rumah, menyembelih seekor kambing. Bukan untuk Allah, tapi tujuannya untuk minta, ya, dia mengharapkan keselamatan dari anggapan mereka kepada siapa? Kepada penunggu tempat itu. Maka ini hukumnya haram. Ya, perbuatannya haram, sembelihannya juga haram. Kasana min aw wasanin aw qabrin aw mayyitin. Seperti dia menyembelih untuk patung, untuk berhala, untuk kuburan, ya, orang mati, ya, tidak diperbolehkan. Kasayyidikal badawi, kepada tuan badawi misalkan. Ya, ini haram hukumnya. Kenapa? Karena termasuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan yang selanjutnya, al-muharramat bisunnatin nabawiyah. Makanan-makanan yang diharamkan atau hewan-hewan yang diharamkan berdasarkan nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada makanan tertentu atau hewan tertentu yang ini diharamkan untuk dikonsumsi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Seperti yang pertama adalah lahmul khumuril ahliyah, yaitu keledai, ya, khimar. Jumhur ulama, ya, dari ahli ilmu, ya, di sini disebutkan berdasarkan surah Al-Maidah ayat yang ketiga, bahwasanya jumhur ulama berpendapat bahwasanya memakan keledai hukumnya adalah haram, ya, keledai jinak hukumnya haram dikonsumsi. Ya, di sini dikatakan lamma sabata bi asani di kasyamsi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam haramal ya khumur ahliyah. Bahwasannya dalil-dalil yang menjelaskan tentang haramnya keledai itu bagikan matahari. Ya, dengan sanad-sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan keledai, khimar. Yang pertama dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, suatu ketika menyeru, ya, memanggil seseorang kemudian untuk menyerukan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa rasulahu yanhayanakum an luhumil humril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian dari memakan himar jinak, ya, keledai jinak. Fa innaha rijzun, karena keledai itu termasuk apa? Najis. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menumpahkan kendi-kendi yang digunakan untuk memasak daging khimar, yang digunakan untuk meminum, ya, yang digunakan untuk minum apa? Khimar, disuruh untuk ditumpahkan, tidak boleh digunakan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam riwayat yang lain, ketika Nabi di perang Khaybar, dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar an luhumil khumuril ahliyah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengkonsumsi daging keledai pada waktu perang Khaybar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam pendapat yang lain, ya, sebagian Malikiyah berpendapat bukan haram, ya, melainkan apa? Makruh. Ya, makruh. Tapi yang rajih, yang kuat, bahwasanya daging khimar hukumnya adalah haram. Sebagaimana riwayat-riwayat yang ada dari para sahabat dan dalil yang sangat jelas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan daging keledai ketika perang Khaybar. Dikecualikan itu, yaitu lahmul khumuril wahsyiyah, daging zebra. Ya, kalau zebra halal, ya, keledai liar yaitu zebra itu hukumnya apa? Halal. Bahkan di sini dinukil hadza ijma'i ahli ilm, ya, sepakatan para ulama, ya, ijma' para ulama mengenai halalnya daging zebra, ya, daging zebra.
Ya, di sini ada sebuah riwayat dari Abi Qatadah bahwasanya suatu ketika dia bersama rombongan melakukan ihram. Hanya saja Abu Qatadah ini nggak ikut ihram. Kemudian dalam sebuah perjalanan Abu Qatadah menangkap seekor zebra. Kemudian disembelih dan dimasak tentunya. Kemudian dagingnya dibawa kepada teman-temannya, maka teman-temannya pun ikut memakannya. Setelah selesai makan, maka mereka datang kepada Nabi SAW dengan membawa sedikit sisa dari daging yang diolahnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Kulu ma baqiya min lahmiha." Silahkan makan dari sisa daging tersebut. Ya, artinya Nabi SAW memberikan izin. Ya, ketika para sahabatnya memakan daging apa? Zebra. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yajuzu akhlul lahmul khair. Ya, diperbolehkan memakan daging kuda khail. Tentunya di sini ada khilaf para ulama mengenai mengkonsumsi daging apa? Kuda. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Dhahaba jumhurul ulama, mayoritas para ulama berpendapat seperti Syafi'iyah, Hanabilah, dan ini juga pendapat dari sebagian Malikiyah dan jumhur para sahabat dan tabi'in ila ibahati aklil khayli, yaitu berpendapat bahwasanya bolehnya mengkonsumsi daging kuda. Boleh, ya. Sawaun kanat arabiyan, sama saja apakah itu kudanya kuda yang digunakan untuk berkendara, menaik gerobak atau yang lain, ya, hukumnya sama saja. Nabi SAW dalam riwayat Jabir bin Abdullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil khumri ahliyah wa udhina fi luhumil khayl. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kalian dari mengkonsumsi keledai ketika perang Khaybar, dan Nabi mengizinkan kalian dari mengkonsumsi daging kuda. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan riwayat yang lain, naharna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farsan faqalnahu wa nahnu bil Madinah. Ya, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Kami pernah menyembelih seekor kuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun memakannya ketika itu kami di Madinah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasannya daging kuda itu halal untuk dikonsumsi. Ya, namun di sana ada pendapat yang lain seperti sebagian Hanafiyah, dan ini juga pendapat dari kalangan Malikiyah. Ya, pendapat ini didukung oleh ucapan Ibnu Abbas bahwasannya mengkonsumsi daging kuda itu hukumnya makruh, bahkan sampai mengatakan haram, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Bahwasanya kuda, bighal, kemudian himar, mereka itu adalah tunggangan untuk kalian. Ayatnya mengatakan tunggangan, maka laisat ma'kulah, bukan sesuatu yang untuk dimakan. Sehingga menurut pendapat kedua, hukumnya apa? Haram untuk dikonsumsi. Walhasil, bahwasanya yang paling kuat adalah kuda hukumnya halal untuk dimakan. Wallahu ta'ala a'lam. Karena dalilnya sangat jelas. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengizinkan ya daging kuda ketika perang Khaybar. Kemudian yang selanjutnya dari yang diharamkan menurut Nabi SAW dalam hadisnya, yang kedua adalah kullu dhinabin minas siba'. Semua yang memiliki taring dan taringnya itu digunakan untuk memangsa, untuk mencari mangsa. Fa kullu hayawan lahu nabin yaftarisu bih sawa'un kana wahsyian kal asad wa dhib wan namir. Namir atau nimar wa fahad wa nahwa dhalik au kana ahliyan kal kalbi wa sinnauril ahliyah.
maka setiap hewan yang memiliki taring dan taringnya digunakan untuk menangkap mangsa, ya untuk berburu, ya sama saja hewan liar atau hewan peliharaan. Hewan liar seperti asal singa, ya, serigala, macan tutul, macan kumbang, atau hewan yang dia itu dipelihara oleh orang, seperti anjing, sinaur, yaitu kucing, ya salah satu jenis kucing. Fala yahillu syai'un minha 'indal jumhur, maka haram, ya haram dikonsumsi, sedikit pun tidak boleh menurut jumhur ulama. Dalilnya Nabi SAW riwayat Imam Muslim, kullu dhinabin minas siba fa aqluhu haram. Setiap hewan yang memiliki taring, ya dari hewan buas, maka mengkonsumsinya adalah haram. Kemudian dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba wa an kulli dhi makhlabin minat tayr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengkonsumsi hewan yang memiliki taring dari hewan buas dan setiap hewan yang memiliki cakar dari jenis burung atau unggas. Yaitu sahih riwayat Imam Muslim. Nah, namun di sini ada catatan juga bahwasanya setiap sesuatu yang haram dikonsumsi, ya dari hewan-hewan ini, maka hasil jual belinya juga diharamkan. Dari Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihi tsamanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan kepada suatu kaum untuk memakan sesuatu, itu makan dagingnya, maka haram pula hasil penjualannya. Kita haram makan kucing, maka hasil jual beli kucing haram. Kita haram makan misalkan anjing, singa, maka hasil jual belinya pun apa? Haram. Ya, berdasarkan dari Ibnu Abbas. Sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Di sini ada pengecualian mengenai arnab, ya, al-faidah, al-arnabu halal, kelinci, ya. Apa mengkonsumsi kelinci? Ya khillu aklal arnab indal jumhur. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya arnab, yaitu kelinci, hukumnya adalah halal. Ya, di sini jumhur ulama berpendapat bahwasanya kelinci itu halal berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, suatu ketika para sahabat berusaha menangkap arnab, menangkap kelinci, sampai mereka itu kelelahan, ya, lelah, capek menangkapnya, akhirnya tertangkap. Ya. Dan dibawa kepada Abu Talhah, maka disembelihlah oleh Abu Talhah, kemudian dimasak, diolah, ya, dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, entah pahanya atau bagian dari dadanya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menerimanya, ya, tidak menolak daging kelinci. Ini dalil bahasanya daging kelinci itu adalah halal. Kemudian yang selanjutnya yang diharamkan juga yaitu kullu dzi makhlab minat tayr, yaitu semua jenis burung yang memiliki cakar, ya, yang memiliki kuku yang tajam. Iya, di sini kuku yang digunakan oleh hewan dari burung ini digunakan apa? Untuk menangkap mangsa. Ya, tidak semuanya yang punya kuku itu haram. Kalau semua yang punya kuku haram, ya kita nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan burung merpati. Kenapa? Karena mereka juga punya kuku. Maka kuku yang dimaksud adalah kuku yang digunakan untuk apa? Menangkap mangsa. Seperti burung Garuda, ya, kalau memang ada, burung elang, kesakar burung elang, burung Raja Wali, ya, atau burung-burung yang lain yang memang mereka memangsa atau menangkap buruannya dengan apa? Kukunya, dengan cakarnya. Adapun kalau ayam, ya, burung pipit, burung dara, maka ini halal. Kenapa? Karena kukunya diciptakan bukan untuk itu. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menangkap apa? Mangsa dari kambing,
ular misalnya. Bukan, tapi apa? Untuk apa? Mungkin menggali tanah. Ya, maka ini bukan masuk ke dalamnya. Sehingga jumhur ulama berpendapat bahwasanya haram mengkonsumsi setiap burung yang memiliki cakar yang tajam. Kemudian yang keempat adalah al-jalalah. Ya, jalalah itu hewan yang senantiasa mengkonsumsi kotoran. Ya, baik onta, kambing, sapi, ya, kuda, ayam, atau yang lain yang dia terbiasa bahkan makan kotoran. Ya, ikan lele misalkan, dia dipelihara di empang senantiasa makan apa? Kotoran manusia. Maka di sini dikatakan jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah haram. Meskipun sebagian dari kalangan meskipun pada Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya makruh. Ya, hewan jalalah ini hukumnya apa? Makruh. Tapi kita mengambil pendapat kehati-hatian bahwasanya hukum memakan hewan jalalah adalah haram. Pertanyaannya, kapan hewan jalalah itu boleh dikonsumsi? Ya, tentunya harus ada karantina, dikarantina dulu hewannya. Seperti di sini dikatakan, al-jalalatu idza hubisat salasata ayyam wa ulifat biha bima huwa tahir. Yaitu seperti pendapat hewan jalalah itu kalau di karantina selama 3 hari. Selama 3 hari ini dikasih makanan yang halal, yang bersih, fa innahu yahilu dzabhuha, maka halal. Ketika sudah bersih, dimakan 3 hari 3 malam, ya dikasih makanan yang bersih, maka halal untuk disembelih dan dikonsumsi. Dari Ibnu Umar, ya, ada asar dari Ibnu Umar. Ya, asar dari Ibnu Umar ini annahu kana yahbisu dajaja jalalah salatan. Bahwasanya Ibnu Umar beliau mengkarantina ayam ya selama 3 hari 3 malam. Ya, karena ayam ini mungkin termasuk hewan jalalah ya di ketika itu. Maka Ibnu Umar berpendapat bahwasanya untuk ayam di karantina selama 3 hari 3 malam dikasih makanan. Di sini sanadnya sahih riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad annaha tahbisu salasan sawaun kana ta'iran aw bahimatan. Imam Ahmad, ya, riwayat dari Imam Ahmad, sama saja mau dia sapi, kambing, onta, ayam, burung, maka masa karantinanya 3 hari. Tapi dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad pula, tahbisu dajaja, kalau untuk ayam 3 hari karantinanya. Kalau untuk sapi, unta, kambing, ini karantinanya 40 hari 40 malam. Wallahu alam. Artinya masa karantina ini ya berselisih pendapat. Tidak ada kesepakatan di antara para ulama. Tapi kita mengambil yang hati-hati ya. Kalau ayam tadi berapa? 3 hari. Kalau sapi, kambing, unta, karena ini hewannya besar, maka kita ambil 40 hari 40 malam untuk mengkarantinanya. Ya, untuk menetralisir kotoran yang ada di dalam tubuh hewan tadi. Kemudian yang ke-6 sampai yang ke-10 dari hewan yang diharamkan menurut nas hadis Nabi SAW, yaitu ma umira syari' biqatlihi la yahillu aklu, yaitu segala sesuatu hewan yang diperintahkan untuk dibunuh maka haram untuk dikonsumsi. Ya, nanti jadi yang ke-11 dan 15 kebalikannya. Kalau yang ini semua hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan. Nanti kebalikannya, semua hewan yang dilarang dibunuh maka haram juga untuk dimakan. Jadi yang diperintahkan dibunuh haram, yang diharam dibunuh juga haram. Ya. Sekarang yang diperintahkan untuk dibunuh oleh syariat. Apa saja? Al-fa'rah, tikus. Al-aqrab, kala jengking, ya. Wal ghurab, burung gagak. Wal hidyan. Hidyan ini termasuk dari jenis hewan yang merayap. Termasuk jenis-jenis burung seperti burung gagak. Al-kalbul aqur, ya, akur atau uqur, anjing yang galak. Ya, galak tabiatnya, ya, mungkin menggigit. Kemudian wal waza',
ya al-waza' ya cicak, tokek ya yang merayap, dan al-hayyah ular. Ya. Ini hewan yang disebutkan dalam nas Nabi SAW dalam hadisnya yang diperintahkan untuk dibunuh. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, khamsu fawasik, 5 hewan yang termasuk hewan fasik, ya, merusak. Tabiatnya memang suka merusak, atau ketika mereka datang ke manusia merusak, mengganggu manusia. Yuqtal, silakan antum bunuh. Ya, yuqtalna fil haram. Meskipun di tanah haram boleh dibunuh. Yang pertama fa'rah, tikus, al-aqrab, kalajengking, hudian, ya seperti sejenis hewan burung gagak, wal ghurab, burung gagak, wal kalbul aqur, anjing yang galak. Dalam riwayat yang lain, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatil waza'. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh waza', ya cicak atau tokek, ya sejenisnya. Wasamahu fuwaisiqan, karena Nabi SAW memberikan nama dia adalah termasuk hewan yang fasik, minal fawasiq. Bahkan dalam riwayat yang namanya cicak, ya ikut meniupkan api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita diperintahkan untuk membunuh apa? Cicak. Bahkan dalam riwayat yang lain ada keutamaan tersendiri ketika orang itu dapat membunuh cicak dengan sekali bunuh, ya maka diperintahkan, ada keutamaan tersendiri, ya, dan ini dalilnya sahih. Kemudian yang diperintahkan tidak dibunuh, artinya haram dibunuh, haram dimakan. Yang pertama 16, semut, nahl, lebah, hudhud, surat, dan qada. Ya, sebagaimana nas dari Ibnu Abbas, Nabi SAW melarang dari membunuh 4 hewan. Di antaranya semut, nahl, lebah, hudhud, wasurat. Ya, surat ini jenis dari burung yang kecil, ya, yang besar kepalanya, bagian perutnya berwarna putih dan bagian punggungnya berwarna hijau, ya. Ini burung surat. Wallah alam seperti apa, Anda tidak tahu, ya. Kemudian mengenai katak, dari Abdurrahman bin Utsman berkata, dzakarat tabib inda Rasulillah sallallahu dawaan. Ada seorang tabib, ya, di ketika itu ada tabib dokter, kemudian di sampingnya tabib ini menyebutkan berbagai macam jenis obat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebutkan jenis-jenis obat ini, wa dzakara difda' yuj'alu fi, salah satu obatnya adalah apa? Kodok. Fanahan Rasulullah SAW an qatli difda', maka Rasulullah SAW pun melarang dari membunuh apa? Katak, kodok. Hadis hasan diriwayatkan Imam Ahmad, Ad-Darimi, dan Ibnu Majah. Jadi yang termasuk haram dikonsumsi pula adalah apa? Kodok. Ya, kami ulangi, haram dibunuh, haram dimakan. Diperintahkan dibunuh juga haram dimakan. Ya, makanya yang diperintahkan untuk dibunuh tikus, kalajengking, ular, anjing yang galak, atau burung gagak, ya. Termasuk yang diperintahkan untuk dibunuh adalah sesuatu yang mengganggu, ya, yang mengganggu juga dari jenis serangga yang membahayakan. Kalajengking seperti lipan, ya, kelabang, haram, ya, diperintahkan dibunuh karena membahayakan. Dan demikian juga yang haram dibunuh juga haram dimakan. Mengkonsumsi semut misalkan haram, lebah, kemudian burung hudhud, ya, burung surat, katak, ya. Ada sebagian orang yang dia mengkonsumsi katak, haram hukumnya. Dengan ada sebuah makanan yang ini bahan dasarnya itu katak, maka ini haram karena Nabi SAW mengharamkan. Meskipun sebagian orang mengatakan rasanya enak, maka ketika syariat mengatakan haram, maka tidak bisa ditawar, ya. Nah, itulah beberapa makanan-makanan yang diharamkan oleh syariat, baik dalam Al-Quran,
maupun melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya kita berhati-hati ketika mengkonsumsi. Karena yang namanya makanan yang dimakan, jika dia berasal dari barang yang haram, maka akan mempengaruhi ibadah kita, terutama ibadah doa. Ya, ibadah doa akan berpengaruh ketika makanan yang dimakan adalah barang yang haram. Bisa jadi doa kita selama ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Makanan yang dikonsumsi oleh kita berupa yang haram. Nah, seperti hadis yang terdahulu yang kita pernah sampaikan tentang seorang pemuda yang semuanya haram sampai pakaiannya haram, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Wallahu taala a'lam bishawab. Itulah pembahasan tentang masalah makanan. Insyaallah kita sambung di materi yang selanjutnya. Wallahu a'lam.